penuntut ilmu. Untuk siang hari ini kita masuk ke mata pelajaran Desain Komunikasi Visual atau DKV. Pada mata pelajaran Desain Komunikasi Visual ini akan membahas tentang teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Langsung saja ya. Oke, sebelum berlanjut ke topik-topik yang selanjutnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir kreatif. Ada yang tahu di sini ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir kreatif? Malesan, Bu. Malesan. Terus yang lain? Males. Ya, terus ada yang tahu lagi? Ya, langsung saja ya. Yang pertama itu seseorang yang memiliki pola pikir kreatif yang pertama menghasilkan banyak ide-ide baru. Maksudnya di sini mereka yang kreatif itu adalah mereka yang bisa menciptakan. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya dari dulu itu contohnya dalam produk ya, dalam produk kemasan itu hanya itu warnanya putih. Nah, karena dengan adanya orang yang memiliki pola pikir kreatif, dia mengembangkan dari gambar yang warna putih itu ada yang warna merah, ada yang dikombinasi warna kayak gitu ya. Untuk yang kedua itu selalu mencari inspirasi dari berbagai hal. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil sikap. Untuk yang selanjutnya, lebih sering mengandalkan intuisi. Ada yang tahu di sini intuisi itu apa? Tahu sebelum tahu, Bu. Ya, terus ada yang tahu lagi lebih jelasnya atau lebih detailnya? Intuisi itu apa? Mau dijelaskan, Bu? Oke, jadi intuisi itu daya atau kemampuan mengakui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Itu ya arti intuisi. Dari ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir kreatif ini, biasanya jika dirinya sudah tidak menemukan solusi, itu terakhir yang sering digunakan adalah intuisi. Jadi intuisi ini terkadang tepat sasaran dan bisa menjadi pemecah sebuah masalah. Yang selanjutnya ini yang terakhir open-minded. Ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir kreatif yang terakhir itu open-minded. Ada yang tahu arti open-minded itu apa? Open-minded itu kan bahasa yang banyak diketahui. Apa Mbak Fitri? Ya, betul. Yang lain itu ya, tadi Mbak Fitri udah jawab bahwasanya open-minded itu berpikiran terbuka. Untuk yang selanjutnya, pengembangan pola pikir kreatif melalui pelaku industri. Coba Mbak, itu yang kerudungnya berbeda sendiri, Mbak Vika. Apa saja pengembangan pola pikir kreatif pelaku industri? Menambahkan informasi yang relevan. Ya, terus menerapkan disiplin pada diri sendiri. Ya, terus dan yang ketiga menerima ide-ide yang masih pasar. Oke, jadi betul ya, pengembangan pola pikir kreatif pelaku industri yang tadi disebutkan oleh Mbak Vika
Itu ada mengembangkan informasi yang relevan ya tadi ya. Ya. Nah, selain yang 3 tadi disebutkan, di sini ada mengembangkan self awareness. Yang kedua ada growth mindset. Dan yang selanjutnya itu tadi Mbak Vika kayaknya menyebutkan ada menerima ide-ide yang masih kasar. Terus apalagi yang tadi yang belum saya sebutkan, yang tadi Mbak Vika sebutkan, Menerapkan disiplin pada diri sendiri. oh ya ada ya di sini. Terus selanjutnya ada manajemen distraksi serta periode istirahat yang baik. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa sub materi ya pada pertemuan kali ini yang akan dipaparkan itu metode perancangan desain komunikasi visual. Sebenarnya ada lagi yang kedua tentang ekonomi kreatif, yang ketiga alur proses produksi produk multimedia, yang keempat proses produksi desain dengan teknik cetak datar atau offset litografi. Terus yang selanjutnya ini akan yang kita bahas ya, metode perancangan desain komunikasi visual. Ada yang tahu definisi metode? Ada yang tahu definisinya metode? Cara. Oke, cara, ya betul. Yang lain? Ada yang tahu definisi metode? Oke, langsung saja ya. Berhubung waktunya sudah siang, kayaknya anak-anak mas-mas mbak-mbak agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya? Sudah sebentar lagi, sabar ya, hanya kurang lebih 1 jam kok. Oke, jadi definisi metode ini merupakan sistem kerja untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dari metode ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode identifikasi data. Jadi untuk tahapan identifikasi data itu dilakukan melalui tahapan persiapan untuk mendapatkan sebuah data-data melalui wawancara dan pengamatan. Yang selanjutnya analisis data. Untuk analisis data tersendiri itu dilakukan melalui data yang telah diidentifikasi tadi. Jadi setelah kita mengidentifikasi data, langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis data. Yang ketiga yaitu metode sintesis. Pada metode sintesis ini ada beberapa tahapan ya. Untuk tahapan-tahapannya akan dipaparkan nanti untuk slide selanjutnya. Untuk yang keempat di sini ada tahapan evaluasi. Oke, langsung saja untuk penjabaran metode-metode tadi. Yang pertama ada identifikasi data, tadi sudah dijelaskan bahwasannya tahapan identifikasi data itu dilakukan melalui tahapan persiapan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dan pengamatan. Untuk yang kedua itu metode analisis data. Jadi itu ya, tadi analisis data itu dilakukan setelah mengidentifikasi data. Analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan AA, prosedur atau from attention to action procedure. Oke, yang selanjutnya yaitu metode sintesis. Untuk metode sintesis ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan media, dan yang kedua yaitu tahapan perencanaan kreatif.
eh, tahapan perencanaan media tersendiri itu ada tujuan media, ada strategi media, ada program media, dan ada budget media. Untuk tahapan perencanaan kreatif itu sama ya, sama seperti perencanaan media. Di dalamnya itu ada tujuan kreatif, strategi kreatif, program kreatif, dan budget kreatif. Nah, ini yang terakhir. Untuk yang terakhir ini ada tahapan evaluasi. Jadi tahapan evaluasi itu merupakan sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diidentifikasi tadi, yang telah dianalisis, yang telah melalui metode-metode tadi yang telah dijelaskan ya. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini seperti yang sudah pada pertemuan kemarin saya jelaskan, bahwasanya untuk minggu ini itu ada sebuah tugas kelompok. Nah, ini akan saya tontonkan sebuah video, kurang lebih durasinya 6 menit ya, mas-mas, mbak-mbak. Jadi pada video ini kalian pahami, terus kalian cermati ya. Saya langsung saja akan ibu tampilkan sebuah videonya. Kalian pahami ya, anak-anak, mas, mbak-mbak.
setelah kalian melihat video tadi itu dibuat kelompok ya. Kalian masih ingat ya tugasnya kemarin membuat kelompok dengan video yang tadi telah ditampilkan. Jadi tugasnya itu kalian itu mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Jadi di video tadi itu sudah ditampilkan ada beberapa tentang ekonomi kreatif ya. Itu kalian dianalisis terus diklarifikasi lah sesuai dengan pemikiran kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompoknya, satu kelompok itu maksimal 4 anak guys, maksimal 4 anak ya. Minggu depan, untuk pertemuan minggu depan itu dipresentasikan. Berarti video hasil analisis dari video yang telah ditayangkan ini didiskusikan per kelompok dan dipresentasikan minggu depan. Oke. Selanjutnya ada yang dipertanyakan sebelum Ibu mengadakan ulangan harian ya. Nanti ada ulangan harian ya anak-anak. Lapar Bu. Untuk nanti setelah adanya pertanyaan dari kalian, biar kalian itu paham dulu. Setelah adanya pertanyaan dari kalian, nanti Ibu bagikan sebuah soal. Di sini ada 10 soal dan langsung dijawab. Nanti akan Ibu langsung nilai dan dimasukkan. Jadi kalian itu mengerjakan soal langsung dapat nilai. Enggak Ibu koreksi di rumah ya, langsung dikoreksi di sini bersama-sama. Oke, Pak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, Mbak Mila. Apa Mbak Mila? Bu, coba ke slide sebelumnya Bu. Oke. Sebelumnya lagi yang ini atau yang sebelumnya lagi? Tujuan media. Tujuan media. Yang biru itu habis ini Bu. Oh iya betul Bu, ini Bu. Yang ada. Mbak Mila. Oke. Itu yang di perencanaan media sama perencanaan kreatif itu kan banyak ya Bu. Ya. Tadi kan Ibu belum jelaskan Bu di dalamnya itu maksudnya apa? Maksud dari tujuan media, tujuan kreatif, strategi media serta semuanya ya ada di sini. Belum paham. Oke. Jadi akan Ibu jelaskan ya. Jadi di dalam tahapan perencanaan media ini ada tujuan media, strategi media, program media, budget media. Tujuan media ini dibentuk dari 3 aspek. Jangan lupa ya teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, dicatat biar nanti pas ada soal ulangan harian ini nanti barangkali ada yang keluar. Oke Bu. Jadi tujuan media ini dibentuk dari 3 aspek. Aspek yang pertama itu jangkauan, aspek yang kedua frekuensi, dan aspek yang ketiga itu kesinambungan. Sebelum menentukan sebuah strategi media, jadi perlu ditimbangkan sasaran atau segmentasi. Jadi dari tujuan media ini ada 3 aspek ya yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada aspek jangkauan, frekuensi dan kesinambungan. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi media. Strategi media ini sebagai jawaban dari tujuan media tersebut yang telah ditetapkan, meliputi sebuah pemilihan media dan prioritas media dan menentukan media utama dan media penunjang. Untuk yang ketiga, program media ini masih di dalam tahapan perencanaan media ya, belum ke perencanaan kreatif ya Bu. Untuk yang program media ini berkaitan dengan penjadwalan media, menentukan ukuran, durasi, mengatur waktu tayangan dan jenis media. Untuk yang terakhir di perencanaan media itu ada budget media.
Budget media ini meliputi anggaran media, sewa ruang, sponsor, program, serta pajak, biaya perizinan dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman, dari mas-mas, mbak-mbak, mungkin ada yang tahu terkait tentang budget media. Sudah jelas kan kata kutipnya budget, berarti kan tentang anggaran uang. Iya, tentang itu uang. Semuanya serba uang. Untuk yang tahapan perencanaan kreatif ini, tujuan kreatif yaitu artinya menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Berarti tujuannya itu menentukan sebuah target yang ingin dicapai. Sudah jelas ya, namanya juga tujuan kan, pasti sesuatu yang ingin dicapai. Untuk yang selanjutnya, strategi kreatif. Strategi kreatif ini dilakukan guna mendapatkan cara yang tepat dan efektif terkait dengan kampanye kesehatan gigi anak. Biasanya seperti itu, tentang kesehatan gigi atau kesehatan mental atau dan yang lain-lain. Itu sebuah strategi, namanya juga strategi. Tuh. Untuk program kreatif media ini, untuk ini program kreatif ya. Program kreatif ini dilakukan untuk menyusun sebuah penjadwalan proses produksi dan produksi kreatif seperti kapan membuat layout, finishing dan sebagainya. Begitu. Untuk yang terakhir itu budget kreatif ya, sama seperti perencanaan media tadi terkait budget, semuanya meliputi anggaran seperti itu. Paham Mbak Mita? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya nggak ditanyain. Saya Bu. Ya nanti ya, ada gilirannya masing-masing. Ya Mas Hanif, tadi katanya mau tanya. Oh iya Bu, makanya Bu itu kan di metode setidaknya kan ada dua yang bertahapan perencanaan sama tahapan kreatif. Ya, itu ini. yang di poin 2 yang perencanaan kreatif itu ada tujuan kreatif, itu maksudnya gimana Bu? Oke, yang tadi sudah dijelaskan ya terkait tujuan kreatif itu menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Yang perlu ditanyakan itu pengertiannya atau contohnya atau apanya ya Mas Hanif? Ya, pengertian dari tujuan kreatif itu sendiri Bu. Ya, untuk tujuannya tadi sudah dijelaskan bahwasanya tujuan kreatif itu sebuah target yang ingin dicapai. Ya Bu, ya oke Bu. Contohnya Bu. Oke, contoh sebagai contoh ya. Tadi Mbak Mila tanya pengertiannya, terus mungkin Mas Hanif tadi tidur atau gimana ya, makanya ini ngelamun. Ngelamun, makanya tanya pengertiannya dan ternyata ujung-ujungnya tanya contoh. Oke, jadi sebagai contohnya itu dalam menyampaikan informasi ya, informasi semisal dalam pola hidup sehat kepada masyarakat, terutama biasanya pada kesehatan gigi anak kan biasanya kurang diperhatikan ya. Karena anak-anak kan susah kalau disuruh gosok gigi atau apapun, harusnya kan dibujuk-bujuk dulu. Nah ini bisa dijadikan tujuan kreatif. Jadi terutama pada kesehatan gigi anak itu menyajikan tampilan visual budaya petualangan. Jadi ada sebuah gambar seperti petualangan gigi. Jadi kan menarik menarik anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi agar bisa berimajinasi, menjelajah seperti menjelajah planet gigi dan lain-lain. Nah di sini ibu punya kayak pamflet dari contoh ini. Ini yang akan ibu tampilkan. Nah, nggak bisa dibuka ya. Nanti bis itu ya share ke grup. Iya Bu. Nanti ada sebuah pamflet petualangan gigi. Jadi semisal ada adik-adik mas-mas mbak-mbak punya adik kecil loh ya, kecil
terus disuruh gosok gigi, jaga kesehatan gigi, itu nggak mau. Biasanya sulitnya Masya Allah banget. Nah itu kalian bisa tampilkan gambar yang nanti akan ibu share ke grup, biar anak-anak itu semangat bahwasanya berpetualang lagi gigi lo ini gigi kalau nggak di gosok kayak gini loh, kayak gitu ya. Ya. Oke, udah pada paham semua ya? Ya, oke. Jadi langsung saja hari ini kalian ada soal ulangan ya, ulangan harian yang mencakup agar kalian itu mendapatkan sebuah nilai, biar nanti pas ujian kenaikan kelas itu nilainya itu ada tambahannya, jadi nggak monoton dari nilai tugas ulangan kenaikan kelas 2. Oke, langsung saja ya dibagikan soalnya, nanti dikoreksikan bersama-sama. Coba pikir nilai-nilai ya. Bisa jelasin tahu. Oke, soalnya udah dibagi ya, itu soalnya pilihan ganda. Jadi kalian itu udah ada, langsung dijawab. Untuk waktunya 5 menit saja cukup ya? Cukup. Nanti langsung buat dikoreksi bersama-sama dan langsung ibu masukkan nilainya. Oke, silakan dikerjakan. Pentingnya teknologi ini kreativitas. Nggak ada yang lebih susah, Bu. Nanti ada tahapannya. Itu biar kalian paham terlebih dahulu ya tentang materi yang telah disampaikan. Nanti dikumpulin gimana, Bu? Nanti dikoreksi bareng-bareng ya bersama-sama. Terus nanti langsung penilaian, langsung adanya penilaian. Setelah penilaian nanti dikumpulkan kembali biar dapat asik rekor. I wish you love, feel the love is still real, feel the love. I hope it's romantic all my life. I hope it's romantic all the time. Love is a every time. Why? Jangan nyontek ya, mas-mas mbak-mbak. Yang antem. I feel lonely. I wish. Mas ini Oh, iya, Bu. kerjakan. Udah, Bu. Yang lainnya udah? Belum ya. Yang santai saja. Masih ada waktunya. Itu nomor 3 kayaknya gak ada jawabannya deh. Masa kan udah tak kasih poin A, B, C, D, E-nya. Ada kok, ada semua jawabannya. Yang udah selesai kumpulin, Bu. Enggak usah dikumpulin, nanti langsung dikoreksi, langsung masukkan nilai. Oke, Bu. Siap, Bu. Biar enggak ketunda-tunda. Siap. Oh, oke, saya banyak kasih mau. Jangan ngawur lo ya. Udah, Bu. Ini pakai ilmu kreatif nanti, Bu.
Iya. Ya Bu. Betul. Udah, gimana yang lain? Sudah. Sudah? Kurang satu dulu. Oke. Sudah semua? Sudah. Ya. Langsung ya ditukar sama yang sampingnya. Iya Bu. Udah ditukar? Jadi langsung ya. Untuk menjawab pertanyaan soal yang pertama yaitu pentingnya teknologi dalam pengembangan kreativitas adalah untuk di sini ada A, B, C, D, E. Jawabannya yang apa? B. Jawabannya yang E. Oke, untuk soal yang kedua, salah satu ciri-ciri dari industri kreatif adalah B. Yang C. Bila salah. Ya. Untuk yang soal yang selanjutnya, di bawah ini yang termasuk bidang industri kreatif adalah apa? Yo. Jawabannya adalah E. Untuk soal yang keempat, industri kreatif dalam menciptakan sebuah media informasi berbentuk gambar atau desain termasuk di kelompok sektor industri kreatif dalam menciptakan sebuah media informasi gambar atau desain desain. Soal yang kelima, faktor yang menimbulkan ide atau menunjukkan manusia menjadi kreatif adalah apa? Jawabannya yang kelima. Jawabannya B. Kemampuan menciptakan sesuatu. Soal yang keenam, salah satu faktor terciptanya industri kreatif untuk individu adalah jawabannya apa? Apa? Ayo. Jawabannya yang C. Tidak adanya peluang bagi industri untuk mengembangkan industri kreatif. Biasanya menang loh Bu, ini Bu biasanya pendiam Bu. Ya, Bapak mungkin pengen ya, sudah mulai aktif, berarti kasih tepuk tangan dong buat Bapak. Oke, untuk soal yang selanjutnya, Oke, pentingnya kreativitas seni dalam pembelajaran di sekolah khususnya dipakai untuk keahlian desain komunikasi visual dalam bentuk Oke, jawabannya yang A. Kalau jawabannya mereka sendiri akan menghasilkan karya yang dinamis dengan kreativitas seni BPKP ya selanjutnya ini baca ya. Untuk soal yang ke-8, salah satu model keberhasilan seseorang dalam berwirausaha ialah memiliki daya. Ayo yang serius Mas Hani. Jawabannya adalah C. Kerja keras dan disiplin. Seperti saya. Untuk soal yang ke-9, sistem kerja yang diterapkan dari industri kreatif sektor
adalah ayo yang apa? Ceko. Jawabannya adalah E. Nggak tahu. Soal yang terakhir, pengembangan kreativitas di mana individu akan merasa mampu dan senang bersibuk diri secara kreatif dengan aktivitas yang dilakukannya. Pengertian tersebut merupakan konsep dasar kreativitas dari Patrick Lupa. Penggendong. Penggendong. Dihitung ya, benarnya berapa, salahnya berapa, 1 poin itu 10. Bu, saya betul 12, Bu. Masih gini, kamu tidur ya dari tadi apa gimana sih? Enggak, Kamu Bu. nggak fokus dari awal mata pelajaran loh. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kuning iler. Udah di panggil ya satu-satu. Akhir main musik, berapa nilainya? Ayo yang serius kesini. 20. Ahmad Syifa Huzini. Saya itu, Bu. Ayo serius. Bu, 7,5, Bu. Saya salah jawab F, Bu, tadi, Bu. Jawabnya orang sini setengah. Jawabnya loro, Bu. Saya golput, Bu. Rika Ainur Rahman. 100. Mila Dia Silva. 80. Fitri Afriani. 85. Siti. Tolong, Bu. Ayo Mbak Fitri yang serius. Satu poinnya dikali 10 loh ya. Bu. Mbak Fitri sama ya. Kayak Messi dia. Kayaknya ini ada sesuatu nih. Kalian kayaknya ada sesuatu. Bu, Fitri nyontek saya, Bu. Dia ikut-ikutan F, Bu. Gak baik, jangan ditiru ya teman-teman yang lain ya. Jangan tirukan Mas Siti sama Mbak Fitri ya yang ngawur ya. Bu, saya bener, Bu. Fitri yang nyontek saya, Bu. Dia, yang selanjutnya Siti Nur Awaliyah tadi berapa? 7. 7. Laini, 40. Fani, 60. Hanif. Nah, ya Allah, kamu gimana sih Mas? Nanti ada remedial ya untuk kamu biar untuk memperbaiki nilai untuk harian yang ini. Yang terakhir Mbak Messi. Astagfirullahaladzim. Kalian yang serius dong belajarnya. Iya Bu. Ya nanti kalian bisa naik kelas. Masa kalian mau tinggal di kelas 10 terus? Bu, cari jalan. Kalian itu harus yang rajin. Sekolahnya. Katanya kalian pengen jadi pengusaha sukses. Amin. Pengen jadi pahlawan. Kalian nanti kalian belajarnya kayak gini malas-malasan. Enggak, Bu, saya nanti belajar di rumah, Bu. Oke, saya percaya sama Mas Akil. Insyaallah. Semangat ya buat semuanya. Oke. Tepuk semangat. Oke, sudah ya kalian nilainya udah dimasukkan tadi. Nilainya yang di bawah 5 minggu depan remedial sama teman-teman kalian yang tidak berangkat diberitahu ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, tapi sebelum ibu tutup, gimana untuk pelajaran pada siang hari ini? Mantap, Bu. Mantap. Yang lain, yang ngantuk ya karena menegangkan. Oh, menegangkan. Kenapa menegangkan, Mbak Mila? Masya Allah, galak ya. Tegang, Bu. Panas, Bu. Tegang. Oke, lapar. Yang lapar sebentar lagi juga selesai. Karena kebetulan banget mata pelajaran ibu itu di jam-jam rawan ya. Iya Bu, di jam-jam rawan. Jadi ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang gak fokus. Makanya ulangan saja nilainya
banyak yang di bawah 5. dosen Jadi maklumin aja Bu. Oke, maklumin ya. Tapi untuk minggu depan lebih ditingkatkan lagi ya, biar nilainya tambah bagus. Oke, selanjutnya sebelum menutup pada pelajaran siang hari ini, untuk kesimpulan yang tadi disampaikan itu apa? Dari materi tadi yang disampaikan, ayo yang masuk di otak kamu, di pikiran kamu. Jangan itu Bu, saya tahu Bu. Pak. Jangan buat video nyeleneh kalau di industri. Oke, ya terus yang lainnya. Ya kok skandal sih. Yuk yang lainnya, yang cewek-cewek ini, mbak-mbak yang cantik-cantik. Apa tadi kesimpulannya? Apa yang kalian pahami tadi yang telah disampaikan? Tentunya teknologi telah mengembangkan kreativitas. Ya bagus. Yuk yang Mbak Vivi yang tadi. Bu Hanif kan bingung Bu. Apa? Hanif kan bingung. Pentingnya membuat sebuah karya-karya. Bang Fadi, ayo apa tadi? Apa yang masuk yang setelah saya sampaikan? Tentang apa tadi? Apa sus Bu? Karakteristik Bang organisasi. Fadi, Bang Fadi. Oh, nggak bisa jawab, berarti ini lalu ya masuk mata pelajaran ya. Jangan diulangi lagi ya. Jawab ini Bu. Apa? Benar-benar langsung ya atas mata pelajaran. Oke, langsung saja ya. Ibu akhiri. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Siap. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.